Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firzan, pemateri pertama dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pengertian dari dividen. Dividen adalah hak para pemegang saham yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan. Dapat berupa kas, saham, barang, surat berharga, dan lainnya yang dibayarkan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas pada setiap akhir periode, sesuai dengan persentase saham yang dimiliki para pemegang saham. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian dividen tersebut, bahwa dividen yang dibagikan oleh sebuah perusahaan tidak selalu berbentuk kas. Pada kenyataannya, terdapat beberapa bentuk dividen lainnya. Menurut Brigham, yaitu sebagai berikut. 1. Cash dividend atau dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang dibagikan atau dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada umumnya, dividen tunai ini lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering digunakan oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan jenis dividen lainnya. 2. Dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Pembayaran dividen saham ini harus berdasarkan adanya laba yang tersedia. Dengan adanya pembagian dividen saham tersebut, maka jumlah saham yang beredar menjadi bertambah. 3. Dividen barang. Dividen barang adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang. Dividen barang yang dibagikan ini tentunya harus barang yang bisa dibagi-bagi atau bagian-bagian yang homogen, serta penyerahannya kepada para pemegang saham tidak akan mengganggu kontinuitas perusahaan. 4. Dividen surat. Dividen surat adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayar sejumlah tertentu dan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang terdapat di dalam skrip tersebut. 5. Liquidating dividend. Liquidating dividend adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan pengurangan modal perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Itu sedikit dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rahayu, NIM 1905021168. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan beberapa banyak jumlah laba yang harus ditahan sebagai tambahan modal perusahaan. Kebijakan dividen adalah kebijakan atau keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut dikarenakan besar kecilnya laba ditahan. Laba yang ditahan adalah salah satu dari sumber pembelanjaan internal perusahaan. Adapun permasalahan-permasalahan dalam kebijakan dividen yaitu apakah kebijakan dividen bisa berpengaruh pada nilai perusahaan atau harga pasar saham perusahaan. Apabila bisa berpengaruh nilai dan harga pasar saham perusahaan, bagaimanakah kebijakan dividen yang optimal? Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sheila Suhaimi akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu teori kebijakan dividen. Yang pertama ada teori dividen tidak relevan. Teori ini menjelaskan bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh ukuran dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Nah, untuk yang kedua itu ada teori the bird in the hand. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ketika pembayaran dividen rendah, biaya modal perusahaan sendiri akan meningkat. Ini karena investor lebih suka dividen daripada capital gain. Lalu yang ketiga itu ada teori perbedaan pajak. Menurut teori ini, pajak berlaku untuk dividen dan capital gain. Namun, investor lebih suka capital gain karena pemegang saham dapat menunda pembayaran pajak. Yang keempat, ada teori signal hipotesis. Jika ada kenaikan dividen,
itu akan disertai dengan kenaikan harga saham. Begitu juga dengan sebaliknya. Teori yang selanjutnya adalah teori residual theory. Teori ini menyatakan bahwa pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan mempunyai dana sisa setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi yang memiliki net present value positif dengan memakai pendapatan perusahaan yang ditahan. Teori berikutnya yang keenam adalah expectation theory, menjelaskan bahwa para pemegang saham mempunyai harapan terhadap setiap besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Teori yang berikutnya yang ketujuh adalah teori stakeholder. Teori ini muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan juga pemahaman bahwa perusahaan mempunyai stakeholder, yaitu berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Teori yang terakhir yaitu yang kedelapan, agensi teori. Teori ini merupakan isu yang paling penting dalam bidang keuangan. Masalah keagenan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajer pemilik perusahaan dan juga investor. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersa Mawang HS, NIM 190502157. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Sheila mengenai jenis-jenis dari kebijakan dividen. Jenis-jenis kebijakan dividen ini terdapat 6 poin. Yang pertama adalah constant payout ratio dividend policy, yaitu kebijakan dividen yang berdasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan perusahaan, sehingga besarnya dividen yang dibayarkan mengikuti besarnya laba yang didapatkan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang didapatkan, maka akan semakin besar dividen yang akan dibayarkan. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil laba yang didapatkan, maka akan semakin kecil dividen yang akan dibayarkan pula. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan dividen biasa atau stabil. Kebijakan ini juga sering disebut dengan regular dividend policy, yaitu kebijakan dividen yang berdasarkan pada pembayaran dividen dengan jumlah tetap dalam satu periode meskipun laba perusahaan berubah-ubah. Dengan demikian, kebijakan ini akan menghilangkan keraguan dari investor sekaligus dapat menginformasikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik dan lancar. Yang ketiga adalah low regular extra dividend policy. Kebijakan ini berdasarkan pada pembayaran dividen rendah yang teratur. Penambahan pembayaran dividen akan terjadi apabila pendapatan perusahaan lebih tinggi dari normal pada periode pembayaran dividen. Kebijakan yang keempat adalah flexible dividend policy. Dalam kebijakan ini, perusahaan akan menentukan besarnya dividen payout ratio setiap periodenya disesuaikan dengan posisi keuangan dan kebijakan keuangan. Kebijakan yang kelima adalah residual dividend policy. Kebijakan ini menahan laba terlebih dahulu, yang selanjutnya laba tersebut digunakan untuk melakukan pembelanjaan berbagai investasi yang memenuhi syarat. Dividen akan dibayarkan apabila terdapat sisa laba setelah seluruh kesempatan investasi sudah terpenuhi. Kebijakan ini didasarkan bahwa para investor lebih senang apabila perusahaan menahan laba dan menginvestasikannya kembali daripada membagikan dividen. Kebijakan yang terakhir adalah increased dividend policy. Dengan menggunakan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada para investor dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Berikut adalah penjelasan dari beberapa kebijakan dividen. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrah Nur Insani, NIM 190502179. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen.
Adapun beberapanya yaitu yang pertama likuiditas perusahaan, yaitu faktor yang penting dan harus dipertimbangkan sebelum menentukan kebijakan untuk menetapkan besaran dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Kemudian yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar kewajiban. Jika sebuah perusahaan menetapkan bahwa pelunasan kewajibannya akan diambil dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk dibagikan sebagai dividen. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan, di mana tingkat pertumbuhan perusahaan maka akan semakin besar kebutuhan daya yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besarnya pertumbuhan dana di masa depan untuk melakukan pertumbuhan, maka perusahaan tersebut cenderung akan menahan pendapatannya daripada dibagikan sebagai dividen. Kemudian yang keempat, peluang ke pasar modal. Suatu perusahaan besar dan sudah berjalan baik memiliki catatan profitabilitas dan stabilitas data, akan memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk pembiayaan eksternal lainnya. Namun bagi perusahaan yang baru atau bersifat coba-coba akan lebih banyak menimbulkan risiko bagi para penanam modal potensial. Kemudian yang kelima, batasan-batasan dalam kontak hutang. Syarat-syarat perjanjian hutang atau konvenan sebagai perlindung dalam kesepakatan perjanjian pinjaman seringkali melibatkan batasan untuk pembayaran dividen. Batasan tersebut ditentukan oleh pemberi pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan dan membayar kewajibannya. Pada umumnya, syarat perjanjian hutang dinyatakan sebagai persentase maksimal laba ditahan kumulatif atau yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuta Damayanti, NIM 19050176. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang prosedur pembagian dividen. Berikut merupakan beberapa prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran pembagian dividen. Yang pertama ada declaration date atau tanggal pengumuman, adalah tanggal yang secara resmi diumumkan oleh perusahaan pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua ada cum dividend date, adalah tanggal di mana semua pemegang saham perusahaan sampai batas tanggal yang sudah ditentukan berhak untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga ada date of record, adalah tanggal pencatatan para pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Yang keempat ada ex dividend date, adalah tanggal yang dimana para pemegang saham tidak lagi mendapatkan pembayaran dividen. Yang kelima ada date of payment, adalah tanggal dilakukannya pembayaran dividen kepada para pemegang saham yang berhak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.